أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kita bersyukur memuji Allah sebagaimana pujian orang-orang yang telah menyaksikan kekuasaan Allah. Senantiasalah kita memuji Allah sebagaimana pujian orang-orang yang telah menyaksikan kekuatan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah sebagaimana pujian yang agung, pujian yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pujian itu senantiasa pulalah kita untuk mempertautkan segala pengharapan kita hanya kepada Allah, yakni harapan agar salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Harapan kita tentunya dengan salawat itu kelak di akhirat beliau kenal kepada kita, dengan izin Allah kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tentunya tiada satupun wasiat yang agung selain khotib menyampaikan wasiat kepada kita semua agar kita sama-sama meningkatkan karakter ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ketakwaanlah nantinya mencirikan, menjadi indikator terakhir siapa kita di hadapan Allah. Apakah kita termasuk hamba Allah yang dimuliakan atau malah sebaliknya, nauzubillah min zalik. Pada siang yang mulia ini, dalam rangka ikhtiar kita, ikhtiar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah khotib untuk menyampaikan khutbah yang ringkas tentang tingkatan pemahaman atau pengetahuan manusia. Materi ini tentu menjadi penting, khutbah ini tentu menjadi penting kita sebagai pelajar, sebagai penuntut ilmu, agar kiranya kita mengerti di mana posisi kita, bagaimana pengetahuan yang kita miliki pada saat ini. Di dalam sistem pendidikan Islam ada tingkatan yang pertama, namanya adalah pemahaman atau pengetahuan yang zonniyah. Sifat zonniyah ini adalah pemahaman yang tingkat probabilitasnya tinggi atau peluang kebenarannya tinggi. Artinya ketika pengetahuan ini kita miliki atau pengetahuan yang kita miliki itu ketika diterapkan peluang benarnya mencapai 80% dan salahnya hanya 20%. Jadi pengetahuan tingkat zonniyah ini adalah pengetahuan yang kita miliki dan pengetahuan itu peluang benarnya adalah 80%. Pengetahuan semacam ini adalah pengetahuan yang tingkat atas. Kalau kita bersungguh-sungguh belajar di sekolah, insya Allah kita akan masuk dalam tingkatan manusia memiliki pengetahuan semacam ini. Lalu yang kedua hadirin, ada pemahaman atau pengetahuan atau tingkatan manusia atau seorang pelajar yang memiliki pengetahuan tingkatnya adalah syak. Syak itu adalah keraguan-raguan. Maknanya di sini pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan yang telah kita pelajari susah payah, tapi hanya sebatas peluang benarnya hanya 50% dan salahnya pun 50%. Akan tetapi pengetahuan ini tetap membahayakan di dalam diri kita karena kita tidak mengetahui apakah pengetahuan yang kita miliki itu bisa benar atau bisa salah, karena peluang benar salahnya adalah 50%. Sehingga pengetahuan ini tentu tidak jelas. Biasanya orang yang berpengetahuan dalam kategori syak adalah orang yang tidak serius belajar. Tingkatan yang ketiga,
adalah pemahaman atau pengetahuan yang waham. Kita bisa lihat di dalam diri kita, waham ini adalah jenis pengetahuan yang berbahaya. Kenapa? Makna waham adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang di mana peluang salahnya lah yang 80% dan peluang benarnya hanya 20%. Artinya kemungkinan salahnya sangat besar. Pengetahuan semacam ini tentu membahayakan di dalam diri kita, hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pengetahuan semacam ini peluang salahnya besar, sehingga ini akan membahayakan di dalam diri kita. Apa yang kita pahami selama ini, coba kita introspeksi sampai mana pengetahuan kita. Apakah kita sudah benar-benar yakin bahwa peluang pengetahuan kita itu kemungkinan benarnya adalah besar, atau malah sebaliknya semacam waham tadi, pengetahuan yang kita miliki nyatanya kemungkinan salahnya adalah yang 80%. Biasanya orang yang memiliki pengetahuan dalam kategori waham ini adalah orang yang sama sekali tidak peduli dengan pelajaran. Artinya acuh tidak acuh terhadap pelajaran. Nah, tingkatan yang terakhir adalah tingkatan yang paling membahayakan, yaitu pemahaman atau pengetahuan yang masuk dalam kategori al-jahl, atau senantiasa kita ucapkan jahil itu. Jahil ini adalah pengetahuan yang paling berbahaya, di mana kita tidak mengetahui apapun. Bahkan ada pula yang disebut tingkatannya itu sebagai jahil murakkab. Jahil murakkab ini adalah kita mengetahui sesuatu, padahal sesuatu itu adalah sesat, tetapi kita tidak menyadari kesesatan itu. Kita malah menganggap kesalahan atau kesesatan sebagai sesuatu yang benar. Jadi ini peluang salahnya nyata, tetapi kemudian malah sebaliknya, kita anggap pula pengetahuan yang sesat itu adalah pengetahuan yang benar, bahkan itu pula yang kita amalkan dan kita pertahankan. Nah, menurut para ulama, tingkatan pengetahuan yang jahil tadi, kalau sebelumnya adalah orang yang malas belajar atau tidak peduli belajar sehingga dia masuk dalam kategori waham, tetapi dalam kategori jahil ini adalah biasanya adalah orang yang tidak menghormati guru atau su'ul adab. Memang di dalam teori pengetahuan kita bahwa kesungguhan siswa, kecerdasan IQ itu memang mempengaruhi di dalam bagaimana proses mencapai pembelajaran yang sukses. Akan tetapi di dalam Islam telah dibuktikan bahwa biasanya orang walaupun memiliki peluang IQ yang tinggi, tetapi apabila dia tidak menghormati gurunya, apabila dia su'ul adab, kepintarannya itu, kecerdasannya itu akan menggiring dia pada kesesatan, pada kebodohan. Bahkan ironisnya, pengetahuan yang sesat tadi, kesesatan itu sendiri malah dianggapnya sebagai suatu yang benar. Ini dinamakan dengan jahil murakkab. Ini sangat jelas sebagaimana mungkin sudah fenomenal kita dengar bagaimana yang dikutip oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, man istakhafa bi ustazihi ibtalahu Allah taala bi salasati asya nasiya ma hafidha wa kalla lisanuhu waftaqara akhiruhu. Maksudnya begini, barang siapa yang meremehkan gurunya, menyakiti hati gurunya, su'ul adab di dalam pembelajaran, sekalipun IQ-nya tinggi ataupun dia intens di dalam belajar, tetapi ketika dia tidak menghormati gurunya, maka Allah akan memberikan kepada orang itu 3 musibah. Yang pertama, kelak orang itu hilang atau lupa sesuatu yang pernah dihafalnya. Artinya selama ini sudah dia mengetahui apa yang dipelajari, tetapi lambat laun akan lupa. Boleh jadi kita introspeksi bagaimana kemungkinan kita sulit belajar, kita sulit menghafal. Mungkin ada satu sikap kita, tindak takut tidak, atau etika kita yang telah menyakiti hati guru kita. Yang kemudian musibah yang kedua, apabila seseorang itu, hadirin, yang tidak menghormati atau menyakiti hati gurunya adalah lisannya akan tumpul, dalam makna dia tidak akan bicara itu didengar oleh orang lain. Boleh jadi mungkin dia pintar, hafalannya kuat, pemahamannya jago, tetapi dia tidak akan didengarkan oleh orang lain. Itu merupakan sesuatu yang menjadi bencana atau musibah bagi orang yang tidak menghormati gurunya. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga adalah orang yang tidak menghormati gurunya atau su'ul adab, sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi tadi, dalam keadaan hidupnya akhir nanti akan mengalami kesusahan. Baik dalam susah ilmu, ekonomi dan sebagainya, kemungkinan besar akan dialami ketika dia melakukan su'ul adab, tidak menghormati guru atau menyakiti guru. Jadi di dalam sistem pendidikan Islam, IQ itu hanya
menjadi urutan yang tidak menjadi prioritas, akan tetapi bagaimana penghormatan guru terhadap guru kita itu akan juga menentukan bagaimana suksesnya kita di dalam metode pembelajaran. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita sudah mengetahui bahwa tingkatan yang baik itu adalah kategori zonniyah, yakni pengetahuan yang peluang benarnya lebih besar daripada peluang untuk salah. Artinya peluang salahnya hanya sedikit. Menurut para ulama, ketika kita mengikuti bimbingan para guru dan kemudian kita mengikuti sistem pembelajaran, insya Allah kita akan mencapai tingkatan pengetahuan dalam kategori zonniyah ini. Namun, perlu kita ketahui pula, di dalam Islam ada satu tingkatan yang paling atas lagi, namanya pengetahuan al-yaqin. Al-yakin ini adalah pengetahuan di atas zonniyah tadi. Yakin itu peluangnya benarnya adalah 100%. Inilah pengetahuan para ulama kita yang soleh. Jadi ilmu yakin ini di atas daripada ilmu zonniyah, yang kemudian bisa menyelamatkan kita insyaAllah dari kebodohan dan kesesatan. Tentang ilmu yakin ini disinggung secara implisit di dalam Quran surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadruhu lil Islam. Sekira artinya adalah barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Nah, di dalam kitab Al-Munqiz Ad-Dhalal karangan Imam Al-Ghazali, bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang makna yashrah sadruh ini. Apa makna yashrah atau syarh itu? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa apa yang dimaksud yashrah sadruhu ini adalah huwa nurun yakzifuhu Allah Ta'ala fil qalb. Makna yashrah atau syarh itu adalah pengetahuan yang yakin itu yang tidak berpeluang lagi untuk salah adalah cahaya atau nur yang ditancapkan oleh Allah dalam hati manusia. Jadi ada dua kategori pengetahuan yang menyelamatkan manusia dari kebodohan dan kesesatan. Yang pertama adalah zonniyah tadi, peluang benarnya adalah 80% dan peluang salahnya hanya sedikit. Ini biasanya karena keseriusan belajar siswa di bawah bimbingan para guru. Metodenya disebut dengan nazariyah, sebagaimana sering dipraktikkan di sekolah-sekolah kita. Namun ada pula yang bisa menyelamatkan kita secara utuh dari kesalahan, yakni pengetahuan al-yaqin. Yang terakhir ini metodenya adalah riyadhah atau mujahadah, atau kita dengar dengan pronesis kalau di barat, artinya kebijaksanaan praktis. Artinya bukan hanya pembelajaran, tetapi bagaimana sikap seorang siswa itu juga akan menentukan bagaimana kemudian dia akan sukses di dalam pembelajaran. Untuk mencapai tingkatan ini kita perlu ikhtiar seumur hidup. Ikhtiar itu kita kenal dengan takwa. Jadi untuk suksesnya pembelajaran, suksesnya kita dalam menuntut ilmu, jalannya adalah takwa. Jadi dengan jalan takwa Allah akan tancapkan nur ke dalam diri kita agar kita selamat dari kebodohan dan kesesatan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.